dan terkejutlah mereka karena gurunya itu ternyata berwajah keledai. Ya, mereka kaget, "Wahai guru, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa wajahmu kok seperti keledai?" Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, asyhadakumullah. Kita mulai kajian hari ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati bagi orang-orang yang suka menyelisihi perintah Allah bahwa mereka akan terkena fitnah atau terkena azab yang pedih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan kalimat falyahdharil ladzina, maka hendaklah berhati-hati. Beliau mengatakan amrun Rasulullah SAW huwa sabilahu wa manhajahu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syaratuhu. Ya, perkara atau urusan Rasul ini ya, maksudnya urusan agama, urusan sunnah ini adalah jalan, pedoman, petunjuk, sunnah dan syariat bagi kita. Ya. Maka ketika Allah mengatakan falyahdharil ladzina, maka hendaklah berhati-hati. Beliau katakan falyahdhari wal yakhsha man khalafa syari'atahu rasul batinan wa zahiran. Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang suka menyelisihi syariat Rasulnya, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Antusibahum fitnah, ya. Pada ayat antusibahum fitnah, ai fi qulubihimul kufra wa nifaq wa bid'ah. Bahwa mereka akan terkena fitnah kalau mereka suka menyelisihi agama ini, perintah Rasul, maka akan terkena fitnah, maksudnya di dalam hati mereka ya terkena kekufuran, kenifakan dan kebid'ahan. Au yusibahum azabun alim. Kemudian pada kalimat atau mereka tertimpa azab yang pedih, maksudnya adalah fid dunya biqatin au haddin au habasir. Di dunia mereka mendapatkan ya pembunuhan, terbunuh maksudnya ya, atau ada hukuman dari Allah, atau habasin, atau mereka akan dipenjara. Ya, hari ini kita kan banyak sekali ya melihat orang-orang yang meremehkan agama kita ini ya. Orang-orang yang merendahkan sunnah. Orang-orang yang menyepelekan masalah din ya. Baik sengaja atau tidak, baik serius ataupun bercanda. Misalnya orang-orang yang suka mengatakan orang memelihara jenggot ya seperti kambing, manggil orang yang berjenggot dengan kalimat bing seni bing kamu. Ada dulu murid taklim saya ya, dia cerita ya, dia sekolah di sekolah luar Pak ya, saya tidak sebut nama sekolahnya. Itu gurunya itu manggil dia itu bing ya, kambing gitu ya. Karena apa? Karena dia memelihara jenggot, waliyadzubillah ya. Melihat orang bercadar panggilnya ninja ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini peringatan Allah yang sangat keras ya bagi orang-orang yang suka menyelisihi bukan sunnah Nabi SAW ya. Menyelisihi saja sudah diancam, apalagi kalau menghina ya kan ya. Dilewatkan ya. Ini banyak sekali Pak kisah-kisah akibat ya, ancaman dari orang-orang yang suka menyelisihi agama ya, suka menghina agama. Dari Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dia mendapatkan cerita dari sebagian ahli hadis ya, yang ketika mereka itu sedang di Damaskus, di Suriah kalau sekarang ya, mereka itu belajar ya hadis kepada seorang ulama yang
Dia itu mengajar dari balik tirai ya, dari balik hordeng. Bertahun-tahun mereka belajar tuh mereka nggak pernah lihat wajah gurunya. Sampai suatu ketika akhirnya ada seorang murid itu memberanikan diri bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kami sudah lama sekali belajar kepada Anda. Kami mendengar suara Anda, tapi kami belum pernah melihat wajah Anda. Mohon ya, kalau Anda berkenan, perlihatkanlah wajah Anda kepada kami." Ya kan? Maka gurunya memberikan syarat, "Kalau kalian ingin lihat wajahku, ya tidak apa-apa. Tapi jangan cerita kepada siapapun kecuali aku sudah mati." "Oh baik," kata mereka muridnya. Akhirnya guru pun itu pun meningkatkan tirainya, ya, hordengnya. Dan terkejutlah mereka karena gurunya itu ternyata berwajah keledai. Ya, mereka kaget, "Wahai guru, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa wajahmu kok seperti keledai?" Gitu ya. Maka gurunya mengatakan kepada murid-muridnya, "Ini adalah disebabkan dahulu ketika aku masih belajar, aku memikirkan hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, 'Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'su himar aw yaj'alu suratahu suratu himar.'" Apa kalian tidak takut, kata Nabi SAW, kalau kalian itu mengangkat kepala kalian sebelum imam, ya Allah menjadikan kepala kalian sebagai kepala keledai, atau menjadikan rupa kalian seperti rupa keledai. Hadis Sahih Bukhari. Nah, aku berpikir, apa iya sih kalau kita itu mendahului imam, benar-benar terjadi wajah kita itu berubah menjadi keledai. Dan aku pun memberanikan diri untuk mengangkat kepalaku sebelum imam bertakbir. Nah, besoknya ketika aku bangun tidur, aku kaget memegang wajahku, memegang hidungku, dan aku berkaca, ternyata wajahku sudah menjadi wajah keledai. Nauzubillah min dzalik. Ini kisah nyata, Pak ya. Ini banyak sekali diceritakan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Syekh Maskur Al-Salman dalam buku beliau yaitu Al-Qaul Mubin fi Akhta'in Musallin. Kalau kita lihat di YouTube, banyak juga ceramah-ceramah itu dari Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ceramah mereka yang menceritakan kisah ini, ya kan. Kemudian juga ada kisah juga yang saya baca ya dari sebuah kutaib ya, buku kecil judulnya Uzama'ul Atfal, anak-anak yang agung, karangan Syekh Jamal Abdurrahman. Ya, buku ini wallahu alam ya, saya belum pernah lihat terjemahnya. Beliau menceritakan ya tentang kisah dari Abu Yahya Zakaria As-Saji ya, yang berjalan di kota Basrah di Irak ya, hendak menuntut ilmu ya, menuntut ilmu hadis ya. Mereka berjalan dengan agak terburu-buru karena takut terlambat. Kemudian ada orang yang majin ya. Majin itu gila ya, atau majnun. Orang yang suka mempermainkan agama, jadi dianggap gila gitu. Ketika penuntut ilmu ini jalan ya dengan agak tergesa-gesa, orang ini ngikuti mereka, para penuntut ilmu ini. Ya, sambil mengatakan, "Irfa'u arjulakum an ajnihatil malaik fataksiruha." Hei, hati-hati kaki kalian, angkat yang tinggi. Jangan sampai kaki kalian tuh menginjak sayap-sayap malaikat dan menghancurkan sayapnya. Ya kan? Jadi maksudnya dia itu ingin ngece, Pak. Bahasa sekarang. Menghina. Bahwa Nabi SAW kan pernah bersabda dari hadis Abu Darda ya, radhiyallahu anhu, yang Nabi itu bersabda, ya, "Innal malaikata la tada'u ajnihataha ya li talibil ilmi ridha bima yatlu." Hadis Abu Daud. Sesungguhnya para malaikat itu benar-benar membentangkan sayap-sayapnya ya kan, sebagai penghormatan terhadap penuntut ilmu dengan apa yang mereka lakukan. Nah, sahabat itu membentangkan sayapnya, merendahkan sayapnya sebagai penghormatan kepada penuntut ilmu. Maka orang gila tadi mengatakan, "Ayo hati-hati kaki kalian, jangan sampai injek sayap-sayap malaikat." Ya, menunjukkan tidak percaya dengan hadis ini. Dan apa yang terjadi, ya ikhwan sekalian, kata para ulama itu, "Fama zala min maudihi hatta jaffat rijlahu wa saqatah." Ketika dia mengangkat
kakinya tinggi-tinggi itu, tiba-tiba kakinya nggak bisa diturunkan lagi ke tanah. Ya, tidak bisa diturunkan, Pak. Sampai dia jerit-jerit, "Ah, tolong tolong tolong," ya. Sampai akhirnya dia pun terjatuh ke tanah. Ya, Masya Allah, ini teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang suka menghina, ya kan, suka meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, ya, yaitu mengagungkan ajaran Islam, ya kan, mengamalkan ajaran sunnah. Tidak boleh kita merendahkan agama kita sendiri, tidak boleh kita menghina sunnah kita sendiri. Nah, kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Orang-orang yang menghina sunnah, meremehkan sunnah, bisa jadi adalah karena ketidaktahuan mereka, atau karena mungkin di dalam hati mereka ada penyakit, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau mereka tidak mau memperbaiki diri mereka, Allah katakan fazadahumullahu marada. Kalau nggak mau memperbaiki diri mereka, Allah tambah penyakit di dalam hati mereka itu, sampai mungkin hatinya nanti menjadi tertutup. Waliyadzubillah. Kalau hati sudah tertutup, dia sudah tidak lagi bisa melihat kebenaran. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mampu untuk mengamalkan dan mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.